Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Teman-teman semua, pada kesempatan ini saya ingin berbagi faedah terkait tawakalnya seorang pemalas. Mungkin kita sering mendengar orang-orang yang malas bekerja mengatakan, kalau memang sudah rizkinya nanti pasti datang kok Ustadz. Orang-orang yang belajar malas agama, mereka mengatakan, yang penting kan kita ibadah Ustadz. Diterima tidaknya kan nanti terserah Allah. Atau orang malas olahraga, ya, biar sehat. Dia mengatakan kalau takdirnya sehat, nanti pasti juga sehat Ustadz. Orang yang makannya sembrono misalkan, ya, serampangan. Nanti kalau sudah jatahnya mati ya akan mati kok, memang pasti. Kalimat-kalimat ini memang benar, ya. Tidak ada salahnya. Ya, memang kalau sudah rizkinya datang pasti akan datang. Kalau ibadah diterima tidaknya memang terserah Allah. Olahraga tidak, ya sehat pun, ya kalau sudah sehat pasti sehat. Banyak orang yang tidak olahraga sehat, banyak orang yang olahraga sehat. Ya. Makan sembrono juga seperti itu. Kalau sudah jatahnya mati pun juga akan mati. Kalau belum, ya belum. Ya. Memang itu sesuatu yang benar. Tapi ketika ini hanya sebagai tameng dari kemalasan seseorang, maka dia mendapatkan dosa. Kenapa kok mendapatkan dosa? Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha, untuk mengusahakan sebab, untuk akhdhul asbab, ya, mengusahakan sebab dengan sebaik-baiknya. Apabila kita sudah mengusahakan sebab dengan sebaik-baiknya dan sudah maksimal, kemudian dia mengatakan kalau sudah rizkinya datang, pasti akan datang. Benar, dia sudah tidak berdosa lagi. Kalau dia sudah belajar dengan sebaik-baiknya, kemudian mengatakan ibadah diterima tidaknya nanti terserah Allah, Ustaz. Benar, ya. Kalau dia sudah berusaha untuk menjaga kesehatannya, olahraga, kalau takdirnya sehat, pasti sehat Ustaz. Benar, nggak masalah. Makan juga seperti itu, kalau dia sudah berusaha semaksimal mungkin memilih makanan-makanan yang sehat, kemudian dia mengatakan kalau sudah jatahnya sakit, ya sakit, kalau sudah jatahnya mati, ya mati Ustaz. Benar, ya. Kalau memang dia sudah berusaha, maka itu sesuatu yang dibenarkan. Ya. Tapi kalau dia belum berusaha, maka ini menjadi sebuah dosa dan koreksi atas kita semua. Dan seorang muslim diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berlindung dari kemalasan. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Lemah itu artinya tidak punya kemampuan untuk berusaha, namanya lemah. Kalau malas itu punya kemampuan usaha tapi dia nggak usaha. Ini namanya orang malas. Mau bertani, bercocok tanam, kemudian ngawur waktunya, mau bercocok tanam padi di musim kemarau ya akan berhasil. Ya. Kemudian bercocok tanam nggak dipupuk. Nanti kalau panen ya panen Ustaz. Itu namanya kemalasan yang bertameng dengan ketawakalan. Ya. Tidak diperbolehkan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita bagaimana beliau berusaha semaksimal mungkin, kemudian baru bertawakal. Kita kalau lihat sirah beliau di strategi-strategi perangnya, di perang Badar, di perang Uhud, di perang Khandaq, di perang Mu'tah, di seluruh peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menggunakan strategi-strategi jitu, bukan hanya sekedar ngawur ya. Kita di sini saja, udah nggak ada pertimbangan lain. Di Badar beliau mempertimbangkan kita yang lebih dekat dengan mata air di mana, dipertimbangkan. Ada seorang sahabat juga yang mengatakan, wahai Rasulullah, kita memilih tempat di sini ini karena perintah Allah atau bagaimana? Ya. Kalau perintah Allah kita sami'na wa ta'na. Kalau bukan, saya punya saran untuk kita berpindah ke tempat lain yang lebih bagus. Gitu. Di perang Uhud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiskusi dengan sahabatnya.
Kita mau menghadang mereka di kota Madinah, di dalam kota atau mau di luar kota. Dalam artian di Uhud. Ya, kita keluar dari kota. Berdiskusi. Di Uhud setelah diputuskan perang ke Uhud, Nabi pakai baju perang 2 lapis. Ya, bukan hanya selapis, bukan hanya mengatakan kita berperang di jalan Allah pasti akan ditolong. Enggak, beliau berusaha semaksimal mungkin. Kemudian sampai di Uhud, memasang strategi. Sini pasukan pemanah, sini pasukan berkuda, sini pasukan di bawah. Beliau pakai strategi. Ini ada Jabal Rumat, ini posisi di sini. Waktunya, beliau memilih waktu yang berstrategi juga. Ya. Waktunya di waktu duha. Ya. Dan posisinya juga berstrategi, di mana Nabi SAW membelakangi matahari dan kaum kafir Quraisy menghadap ke matahari. Di waktu duha, berarti orang kafir Quraisy kalau mau nyerang ada silaunya. Ini adalah strategi perang Nabi SAW. Ya. Begitu juga tauriyah. Nabi SAW menggunakan tauriyah, tipuan-tipuan ketika mau melakukan strateginya, mau berperang, mau berhijrah. Saat mau berhijrah, beliau tidak langsung pergi ke utara menuju Madinah, tapi beliau pergi ke selatan dulu, kemudian tinggal di sebuah gua terlebih dahulu beberapa hari, bukan hanya sehari, bukan hanya beberapa saat. Ya, beberapa waktu di situ baru kemudian pergi ke arah Madinah dengan jalan yang tidak biasa digunakan oleh orang-orang. Ya, ini strategi. Ya, beliau sudah usaha maksimal, akhdul asbab. Ya. Kemudian beliau menugaskan para sahabat-sahabatnya itu yang terbaik dan di titik-titik terbaik. Ya. Kalau masalah ilmu nih ada Zaid bin Thabit, ada Ibnu Abbas, ada siapa misalkan yang sahabat-sahabat senior. Ibnu Abbas masih junior ya. Zaid bin Thabit atau Abu Hurairah ya, ataupun yang lainnya. Kalau masalah perang, nih ada Khalid bin Walid. Kalau masalah utusan perang kemana-mana, ya ada sahabat-sahabat yang punya spesialisasi di bidang tertentu. Di bidang ilmu ada spesialisasinya, Ibnu Mas'ud dan lain sebagainya. Ibnu Umar. Di bidang kekhalifahan, kepemimpinan ada Abu Bakar, ada Umar. Di bidang perang tadi ada Khalid dan ada siapa namanya Said. Said Sa'ad bin siapa namanya? Sa'id bin Malik ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Orang-orang terbaik yang dipilih Nabi. Itu adalah strategi-strategi yang menunjukkan tawakal itu terbangun dengan usaha yang maksimal. Ibunda Maryam pun ketika mau melahirkan tidak langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika butuh makanan. Ketika mau melahirkan maka beliau diperintahkan ya untuk makan rutop dari atas itu diperintahkan untuk menendang pohon korma. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Tendangkan kakimu di pohon korma itu biar nanti ada korma-korma yang jatuh, korma-korma muda yang jatuh, biar bisa digunakan untuk makan. Di sini coba kita perhatikan bahwa seberapa tendangan seorang wanita. Wanitanya wanita yang sedang hamil. Yang ditendang adalah pohon korma. Ini kalau bukan masalah akhdul asbab, ya, tawakal itu terbangun dengan usaha, nggak perlu kayak gini. Allah mampu untuk mendatangkan itu tanpa ada usaha. Nabi Ayub ketika ingin minta kesembuhan, anni masaniya durru wa anta arhamur rahimin, dan ayat-ayat yang semisalnya, maka Allah perintahkan urkud birijlik ya, hentakkan kakimu agar ada pancaran air, hendakkan kaki untuk memancarkan air. Hadza muktasadun baridun wasyarab. Ini adalah air sumber untuk minum dan sumber untuk mandi biar sembuh nanti. Masih diperintahkan menghentakkan kaki. Dan masih banyak lagi ayat-ayat maupun hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan bahwa yang namanya tawakal itu harus disertai dengan usaha semaksimal mungkin. Jangan sampai tawakal itu menjadi tameng, menjadi topeng bagi orang-orang yang malas. Apabila seperti itu, maka ini merupakan kesalahpahaman. Ya, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.